Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Frida Rista Saharani, NBI 11519000158 dari kelas A Komunikasi Organisasi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya komunikasi di dalam sebuah organisasi sebagai pemenuhan tugas dari Dr. Andes Widiatmo Eko Putro MA selaku dosen Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Seperti yang kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi merupakan suatu tindakan yang memungkinkan setiap manusia untuk melakukan suatu tindakan sesuai apa yang dia butuhkan. Komunikasi merupakan penghubung dari setiap kehidupan sosial. Apabila seseorang telah menjalin hubungan secara tetap, maka sistem komunikasi akan menentukan apakah suatu hubungan itu akan saling mendukung, saling menyatukan, atau justru akan saling melenyapkan. Komunikasi sangat penting bagi kehidupan manusia. Komunikasi adalah mengenai suatu hubungan seseorang dengan orang yang lain, baik itu individu maupun secara berkelompok. Komunikasi adalah suatu tindakan untuk menyampaikan informasi, gagasan, dan sebuah pendapat antara satu orang dengan orang yang lainnya. Hal itu dilakukan untuk dapat mencapai suatu persamaan makna. Hal ini juga dilakukan untuk saling berbagi konteks, dari konteks antar pribadi, berkelompok, atau secara massa. Disadari atau tidak, komunikasi telah dilakukan setiap manusia dari berabad-abad yang lalu. Oleh karena itu, komunikasi sangat erat hubungannya dengan manusia. Komunikasi yang terjalin baik akan menjadi suatu penunjang untuk tercapainya sebuah tujuan. Seperti halnya komunikasi juga memiliki banyak konteks, yaitu dari mulai lembaga atau suatu organisasi seperti organisasi swasta, organisasi perusahaan, ataupun pemerintahan. Dalam ilmu komunikasi, kita kenal dengan apa yang dinamakan komunikasi organisasi, yaitu sebuah proses untuk menyampaikan pesan atau bertukar informasi yang terjadi dalam sebuah organisasi. Suatu organisasi dapat berjalan dengan baik apabila bagian-bagian dari suatu organisasi itu dapat mengkomunikasikan setiap tugas-tugasnya, baik antara atasan, ke bawahan, ataupun sebaliknya. Suatu organisasi dapat berjalan dengan baik apabila bagian-bagian dari organisasi itu dapat menyampaikan sebuah tugas ataupun fungsi dan tujuan dari organisasi. Sebuah organisasi akan terus berusaha untuk mengembangkan organisasinya untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Sebuah organisasi akan terus berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebuah organisasi tersebut. Salah satu cara yang paling tepat untuk dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan adalah dengan mengkomunikasikan segala sesuatu hal dengan baik di dalam organisasi tersebut. Maka sangat penting dan berpengaruhnya sebuah komunikasi di dalam organisasi untuk dapat dikembangkan dan diterapkan. Pada dasarnya, komunikasi dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, komunikasi vertikal. Bentuk komunikasi ini adalah bentuk yang berjalan dari atas ke bawah dan sebaliknya. Artinya, komunikasi ini dilakukan antara atasan dan bawahan, dan juga dari bawahan kepada atasan dengan secara timbal balik. Fungsi komunikasi ke bawah yang dilakukan oleh pemimpin bertujuan untuk dapat mengkomunikasikan prosedur dan juga job kerja ataupun kebijaksanaan dan peraturan-peraturan perusahaan lainnya. Seorang pemimpin harus dapat memperhatikan komunikasi kepada bawahannya dan memahami cara-cara mengambil kebijaksanaan kepada bawahannya. Keberhasilan organisasi dilandasi oleh perencanaan yang tepat. Seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan. Kedua hal tersebut merupakan sebuah modal untuk kemajuan organisasi tersebut.
Fungsi komunikasi ke atas, yaitu dari bawahan kepada atasan, berfungsi untuk memberikan sebuah laporan hasil kerja, usulan, opini, maupun pendapat dari para bawahan kepada seorang pemimpin. Dan juga untuk memperoleh sebuah informasi dari bawahan mengenai sebuah kinerja dari para karyawannya. Dan juga untuk mendapat sebuah informasi dari bawahan mengenai rencana-rencana pekerjaan dan juga hasil lapangan dari para pekerja di bawahnya maupun yang lebih rendah. Yang kedua, komunikasi horizontal. Bentuk komunikasi ini yaitu secara mendatar yang mana dilakukan antara sesama karyawan dan sebagainya. Komunikasi horizontal ini sering terjadi atau dilaksanakan secara tidak formal. Fungsi komunikasi horizontal ini biasa dilakukan secara tatap muka, bisa melalui media elektronik seperti telepon ataupun video call. Nah, bentuk komunikasi ini biasa dilakukan untuk dapat melakukan sebuah diskusi antara karyawan yang satu dengan yang lainnya untuk mengembangkan sebuah proyek-proyek mereka di dalam sebuah organisasi tersebut. Ketiga adalah komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi ini biasa disebut dengan komunikasi silang. Proses komunikasi ini terjadi oleh beberapa orang dengan posisi yang berbeda, dalam artian bahwa pihak lain berada dalam suatu struktur yang tidak sama. Fungsi komunikasi diagonal ini dilakukan oleh dua pihak dari level yang berbeda dan tidak mempunyai wewenang langsung terhadap orang lain. Dalam pencapaian tujuan suatu organisasi sangat dibutuhkan sebuah motivasi untuk para anggotanya, karena hal tersebut akan berpengaruh besar terhadap kualitas hasil dan juga pencapaian tujuan dari sebuah organisasi tersebut. Namun seringkali pencapaian tujuan sebuah organisasi itu terhambat akibat masalah-masalah yang terjadi dalam organisasi mereka yang berhubungan dengan motivasi kerja para anggotanya. Seperti yang kita tahu bahwa motivasi kerja itu murni muncul dari diri para anggotanya, yang mana motivasi tersebut sangat dibutuhkan oleh para anggota sebagai dorongan dan juga semangat untuk dapat bekerja dengan optimal dan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi berasal dari kata motif yang mana mempunyai arti perangsang, keinginan, dan daya penggerak bekerja seseorang. Motivasi bergerak dengan taraf kesadaran seseorang akan tujuan yang akan dicapainya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah motivasi tidak akan datang dengan sendirinya. Motivasi dapat ditimbulkan, dikembangkan, dan diperoleh dari orang lain. Makin kuat motivasi seseorang, maka akan semakin kuat seseorang tersebut akan mencapai tujuan yang diinginkannya. Demikian itulah penjelasan mengenai pentingnya komunikasi di dalam sebuah organisasi. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Frida Arista Saharani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.